Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah ta'ala wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali bermajelis ilmu untuk mempelajari tafsir. Malam ini ingin mengkaji, masih dalam suasana pemilu ya, barusan 2 hari yang lalu ya, hari Rabu kita melaksanakan apa? Pemilihan umum yang bertujuan apa? Memilih pemimpin ya, baik presiden, anggota DPD, DPR ya, baik tingkat pusat, provinsi maupun daerah, ya, kabupaten, tingkat 2. Oleh karenanya ingin antum semua para santri paham bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai leadership atau sebagai leader ya, leadership itu kepemimpinan, leader, pemimpin orangnya. Rasulullah dalam konteks pemimpin pendidikan ini ya, karena untuk santri kami berharap paham bagaimana kepemimpinan di dalam mengelola ya, manajemen atau pengelolaan pendidikan. Dan banyak ya pemimpin dalam semua bidang ada atau terdapat pemimpinnya. Nah ini habis fokuskan karena luas ya. Malam hari ini tafsir seputar ayat kepemimpinan Rasul yang kita bawa pada konteks pendidikan. Salawat dan salam kita selalu sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Hadirin Allah, tidak ada dalam kehidupan ini yang terbebas dari aturan, ya, terlepas dari ketentuan hududillah, hukum-hukum Allah. Apa yang enggak diatur, apa yang tidak dicontohkan, apa yang tidak disyariatkan, gitu dalam agama kita. Maka dalam konteks ini wajib kita rujuk kembali kepada apa? Ila Al-Quran wa Sunnatul Rasul. Mengembalikan urusan kepemimpinan ini kepada Allah, artinya kembali kepada Al-Quran, bagaimana ayat-ayat tentang kepemimpinan itu kita pelajari. Kemudian kembali kepada Rasul, sunnah, hadis Nabi tentang kepemimpinan itu.
Namun demikian jelas saja Rasulullah adalah manusia terbaik, ya, yang sukses merubah peradaban dari apa? Zulumat ila nur. Dari apa? Kegelapan menuju cahaya, dari kejahilan menuju hidayah, menuju Islam yang terang benderang, dari peradaban hewani yang bahimi kepada peradaban Islami yang mendasarkan perilaku akhlak adab berdasarkan syariat. Agama ini bersifat apa? Rabbaniyah, agama Islam. Oleh karenanya sebenarnya umat Islam itu sudah adalah contoh-contohnya, tinggal orangnya mau mempelajari atau tidak untuk menjadi umat yang kuntum khairu ummah, itu sebagai umat yang terbaik termasuk dalam hal memimpin. Ya. Allah terangkan di dalam surat Al-Baqarah yang sudah sering ya membaca, atau mungkin ada yang menghafal, atau mungkin pernah mendengarkan penjelasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ayo biar hafal, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam Al-Quran terminologi, apa itu terminologi? Ya, anak istilah, ya, apa ini? Term, istilah. Ya, di dalam Al-Quran itu ada istilah yang digunakan oleh Allah, apa tadi? Khalifah. Khalifah itu maknanya orang yang memimpin orangnya. Itu. Kalau khilafah, sistem pemerintahan yang menjalankan namanya khalifah. Sistem pemerintahan Islam itu namanya khilafah. Khilafah yang sudah runtuh tepat ini, kita tahun 2024 ini sudah 100 tahun. Dan mudah-mudahan khilafah ala minhajin nubuwah itu akan segera wujud di muka bumi ini, hingga umat Islam memiliki apa? Pelindung, ya, ada yang menaungi, ya, ada yang memproteksi tegak hukum-hukum Allah, syariat Islam di bawah khilafah ala minhajin nubuwah. Ini kepemerintahan yang ada dalam Al-Quran. Di sini Allah terangkan khalifah sebagai pemimpin. Diingatkan itu ketika Allah berfirman kepada siapa? Malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ayat kepemimpinan ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Ayat berapa? 30. Nanti dikaji lebih luas lagi, bisa dibandingkan komparasi tafsir, ya, yang ada, baik tafsir yang maksur, ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir Taisir Rahman, ya, Syekh Sa'di, tafsir kontemporer, tafsir Al-Azhar, tafsir Buya Hamka, ya, dan tafsir-tafsir lain. Bagaimana penjelasan mufassirin tentang ayat dari surat Al-Baqarah ayat yang
30 ini. Allah ingin tetapkan, ya, di sini diterangkan kepada malaikat, dan Allah menetapkan menjadi khalifah fil ard, di muka bumi ini, dan kemudian memiliki tugas ini, ya, sesungguhnya tugasnya ya bagaimana membawa kemaslahatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah sebagai rahmat, Rasulullah diutus untuk seluruh alam. Bahkan orang-orang di luar Islam, makhluk-makhluk, ya, hewan-hewan, itu semuanya merasakan rahmat, ya, syariat Islam ini, dan betul-betul merasakan Rasulullah sebagai pemimpin yang adil, tentunya pemimpin yang bisa diterima, ya, manfaat betul dirasakan keberadaan kepemimpinan Rasul itu. Tidak ada kezaliman, gitu ya. Para santri yang berbahagia, maka kita sekuat-kuatnya, ini apa ditegaskan, apa Rik? Sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin, sekuat tenaga, harus berupaya meneladani Rasul, ya, berupaya mencontoh Rasul. Nah, bagaimana sifat-sifat, ya, khalifah yang diterjemahkan menjadi sifat kepemimpinan Rasul, ya, yang patut kita teladani. Yang pertama, sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, ya, yang kita patut teladani. Yang pertama, disiplin, ya. Di antaranya dalam konteks disiplin ini bisa kita lihat Rasulullah menjalankan fungsi disiplin ini dengan baik. Di antaranya Rasulullah itu terkenal enggak tukang ngomong. Enggak tukang apa? Ngomong. Penyakitnya santri itu, Abah Yai Mansur, ya, pengasuh apa? Pondok pesantren Lirboyo. Penyakit santri itu apa? Tukang ngobrol. Tukang apa? Ngobrol. Taklim ngantuk, sholat lama ngantuk, ngapal ngantuk, tapi ngobrol begadang menjelang tidur betah. Ternyatanya kenapa sih gak tidur? Apa yang dilakukan? Ngobrol. Selesai sudah waktu itu, ternyata begadang ngobrol. Ada saja. Habis waktu untuk setoran juga ternyata ngobrol. Jadi itu penyakit yang sudah umum di semua pondok, umumnya santri-santri itu tukang ngobrol. Rasulullah di sini tidak tukang ngobrol. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahkan Rasulullah itu hanya mengucapkan itu sesungguhnya. Surat An-Najm ini bukan karena hawa nafsu, syahwat ngomong, bukan. Orang kalau senang ngomong kan, kalau nggak ngomong kan nggak betah tuh mulutnya tuh, ya kan? Suka cerewet, suka ngomong, disuruh dengerin, ya susah lah. Duduk nggak mau di depan, pindah ke belakang atau nyari posisi belakang, pas taklim ngobrol. Parahnya lagi juga kadang-kadang sudah nggak betah menahan, di depan pun ngobrol. Nggak sedikit santri yang dilempar sama gurunya. Ya karena terlalu, ya. Tuh, nah Rasulullah tidak suka ngomong. Nih,
Berarti santri kita berupayalah ya. Orang yang banyak ngomongnya, banyak apa? Potensi salahnya tuh. Kalau orang yang banyak salahnya berarti apa? Potensi dosanya banyak. Peluang dosanya jadi besar. Rasulullah dosanya banyak besar, pastilah urusannya neraka. Hadis yang masyhur itu gimana itu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tuh. Dipertanyakan itu, jika memang benar beriman kepada Allah dan hari akhir, apa perintahnya? Bukti keimanannya ngomong fal yakul khairan aw liyasmut. Itu menjadi ciri dua itu, dia ngomongnya hanya kebaikan atau dia dalam keadaan diam. Itu ada mahfudhatnya ya, Pi. Sudah sampai belum mahfudhat? As-sukut azab. Diam itu emas. Coba orang kalau diam dan kapan sekali dia ngomong menyampaikan ilmu, wibawa dia. Seperti emas mulia dia. Dibandingin ember yang istilah kita banyak bacot apa, mulutnya apa, rombeng, ngoceh, tong kosongnya, yang bunyinya pepatahnya itu. Orang nggak berwibawa. Termasuk santri kebanyakan bercanda, muruahnya hilang. Muruah itu kewibawaan. Rendah kedudukannya. Siapa yang tukang bercanda, apalagi bercandanya sampai ya Bi, terdengar itu dari lantai 1. Wow, itu apa itu kan? Rendah Bi, direm gitu. Agama ini hadir untuk ngerem, ya, bahwa menurut akhlak adab tidak selayaknya terbahak-bahak. Senyum Rasulullah itu bukan apa? Tertawa. Kalau mengikuti Rasul, sifat Rasulullah itu tabasam. Tabasam itu bukan ngakak, tersenyum. Itu hadisnya paham juga kan? Tabasamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Itu shadaqah yang enggak bayar itu senyum itu, ya kan? Tapi bukan terbawa terbahak-bahak tertawanya. Jadi Rasul sifatnya dalam memimpin ini bisa kita tiru, enggak banyak ngomong. Kalau ngomong yang baik berarti apa? Tidak ada omongan yang paling baik itu selain seruan dua, berdakwah atau mencegah kemungkaran. Wa man ahsana qaulan mimman da'a ila Allah. Enggak ada yang lebih baik omongan manusia itu kecuali dalam omongan itu isinya menyeru kepada Allah dan mencegah kemungkaran. Alhamdulillah, ya disiplin ngomong ya. Rasulullah wibawa sebagai pemimpin ya. Rasulullah juga ya tidak menambah-nambahi ya, tidak murang-murangi ya. Orang suka supaya lucu ditambah-tambahi. Kadang mau ditambahi bohong pula supaya lucu. Beli pelawak itu ya. Pelawak. Bagaimana dampak daripada tertawa di Rick? Membuat kolbunya keras, hatinya menjadi keras, susah menerima nasihat, ilmu tidak akan masuk, keras hatinya. Kalau ilmu nur, cahaya itu nggak masuk, cahaya kebenaran itu tidak diterima oleh hati-hati yang kolbu qaswah, seperti batu yang keras ya. Rasulullah SAW ya disiplin. Kemudian Rasulullah dalam hadis ini ya, an Ibnu Umar qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum, wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu, ala fakulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Catat santri, dari sahabat Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah ini ya, kullukum ra'in, ketahuilah masing-masing kamu, antum semua adalah ra'in, pemimpin. Dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Saya tulis, masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Fal-amiru, dan raja nih. Maka seorang raja yang memimpin rakyatnya, ya. Fal-amirul ladzi 'alan nasi ra'in, ya, raja memimpin rakyatnya, presiden memimpin rakyatnya, gubernur memimpin rakyatnya, gitu. Di daerahnya, wilayah pemerintahannya. Kata Rasul, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, hey, presiden akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, atas apa yang terhadap yang dipimpinnya. Gubernur Lampung akan dimintai, wali kota dimintai, semua camat, lurah, pada tingkatan masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya. Warrajulu ra'in 'ala ahli bait. Kalau antum mau menghindar nih, aku nggak mau jadi apa? Gubernur, presiden nggak mau, lurah pun nggak mau, RT pun nggak mau, tapi antum para santri semua tidak akan bisa mengelak dari menjadi pemimpin keluarga. Gak mungkin melawan takdir, ya. Allah tetapkan antum semua laki-laki ini sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai pemimpin keluarga, wa huwa mas'ulun anhum, ya, war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi. Ahli baiti ya keluargamu. Kalau Lutfi umurnya panjang, bayangkan, menjadi bapak, menjadi kakek Lutfi, menjadi apa? Kakeknya kakek apa itu? Buyut. Atasnya lagi sampai umurnya 90 tahun umpamanya. Berapa di bawahnya itu? Berapa generasi itu? Semuanya kembali, ya, kepada pemimpinnya. Laki-laki tanggung jawab nafkah, sekaligus berhak mendapat waris 2 kali dari anak perempuan, tapi juga berat amanah tanggung jawabnya. Lutfi menjadi bapak, punya kakek, kakeknya sudah sakit, tidak mungkin bekerja. Siapa yang nanggung? Siapa yang nanggung? Anak dari kakek itu masih ada atau tidak? Kalau tidak ada, meninggal juga bisa jadi.
Cucu yang laki-laki itu yang menanggung nafkah hidup. Kalau tidak ada paman-paman uaknya berat. Bahkan juga sebagai seorang kepala rumah tangga ya Lutfi, antum menanggung ke kanan, ke kiri. Kalau misalnya Lutfi punya ayu atau punya adik sudah menikah dan meninggal, ponakan. Jadi ponakan siapa yang nanggung? Pak D-nya kalau ada, pamannya kalau ada. Sampai begitu menyamping. Ke bawah jelas istri dan anak otomatis. Ya. Orang ayah berat, seorang bapak berat tanggung jawabannya di hadapan Allah. Anak laki-laki harus dididik dengan yang lebih tegar menghadapi beban-beban hidup, ya, tanggung jawab keluarga. Nah, oleh karena itu sejak kecil harus berbekal ilmu, mencari ilmu. Mumpung belum memimpin, pada saatnya nanti antum memimpin, sibuklah, tidak sempat, tidak ada lagi waktu untuk belajar. Maka mumpung masih waktunya belajar, sebanyak-banyak mungkin, ya, semaksimal mungkin. Ambil ilmu di pondok ini sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Apa tadi poinnya? Pemimpin lurah nggak mau, ketua takmir masjid nggak mau. Hindari dari peran-peran masyarakat di masyarakat. Tapi tidak mungkin menghindar dari tugas, peran dan tanggung jawab sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai abi, abah. Tidak mungkin. Ini Nabi juga sudah rinci apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Wal maratu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi. Syariat menetapkan seorang ibu, seorang istri, ya, yang memang secara syar'i suaminya harus fantasiru fil ard. Suami sebagai ayah, nyatanya kehidupan ini mengharuskan bertebaran di muka bumi, bekerja di luar rumah sebagai ayah itu. Ya, rezeki yang Allah tetapkan, yang Allah telah siapkan, tidak datang dengan hanya mengangkat tangan berdoa dalam waktu-waktu yang ada itu, tetapi harus bekerja. Fakuli malu, kata Allah, bekerjalah kamu. Fasayarallahu amalakum. Ini perintah bekerja. Ya, oleh karenanya secara syariat laki-laki menjemput nafkah keluar rumah, ya, bekerja. Lalu pertanyaannya, seorang istri, seorang ibu, dia diamanai untuk memimpin anggota keluarganya. Tentunya ada anak-anaknya. Mungkin saja ada yang lain yang ikut dalam keluarga itu, tersebab keluarga utamanya sudah meninggal, atau ada musibah dititipi, ya, bukan anak kandung, mungkin juga anak yatim, bisa saja begitu. Tapi kalau tidak mau, sekurang-kurangnya tidak mungkin dia tidak punya anak. Siapa yang akan mengurus hari tuanya? Oleh karenanya pasti setiap rumah tangga menghendaki, mengharapkan punya anak. Nah, anak itu menjadi bagian yang dipimpin, ya, oleh istri. Nah, ini ada pembagiannya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulun anhum, yang mana dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka semua itu. Ya, orang istri itu sama, hanya dia tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan suaminya, begitu.
Suami dimintai pertanggungjawaban istri dan anaknya. Seorang istri, ibu dimintai pertanggungjawaban anaknya terhadap anaknya. Apalagi suaminya pas pergi, ya harus safar bekerja. Dia harus menjaga kehormatan keluarga, harus menjaga rumahnya, harta suaminya dijaga. Itu juga menjadi apa? Tanggung jawab seorang istri. Alhamdulillah, hadis Nabi telah memberikan ketetapan ya. Pada dasarnya juga ini wahyu juga. Walhasil apa? Tidak mungkin menghindar dari menjadi pemimpin. Hingga pada akhirnya di akhir daripada hadis ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sekalipun antum ya belum menjadi suami, belum menjadi ayah, belum menjadi bapak ya, umpamanya sebelum menikah sudah meninggal, qadarullah meninggal, artinya sendiri, ternyata tetap menjadi pemimpin dirinya sendiri, akan dimintai pertanggungjawaban juga. Dari kapan itu para santri? Sejak balik, usia balik, taklif beban syariat wajib dilaksanakan. Saat itu berlaku ya perhitungan sampai orang itu meninggal. Kalau antum takdirnya lebih Torik tidak sampai menikah sudah meninggal, ini contoh ini, ya antum akan tetap dimintai pertanggungjawaban sampai umurmu itu berapa. Tentu saya tidak punya tanggung jawab, tidak dimintai pertanggungjawab istri karena belum menikah. Seperti itu ya. Islam kemudian memerintahkan belajar, memerintahkan berilmu sebelum memimpin. Ya, dan setiap pemimpin mas'ulun an ra'iyatihi. Alhamdulillah, ini sudah harus ya diterima. Hidup ini sudah ada yang mengaturnya sebenarnya. Kalau kehidupan ini berjalan berdasarkan ketetapan syariat ini, manusia itu menjadi baik. Kalau kita lihat kebalik-balik kehidupan ini, yang laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki, apakah ada keharmonisan dalam rumah tangga berbolak-balik begitu? Atau seorang laki-laki yang ternyata tidak memiliki jiwa pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-lakinya kayak bencong. Ada begitu? Bergantung kepada istrinya kalau sudah menikah, menggantungkan nafkah ekonomi kepada istrinya. Ini kebalik. Pasti itu keluarganya masalah, anak-anaknya kacau. Apa iya seorang suami yang harus menyusui anaknya karena ibunya harus dinas? Sudah 3 bulan cutinya. Siapa yang mengurus kalau punya anak bayi? Sementara Islam memerintahkan apa? Menyusui selama berapa? Wal walidatu yurdina haulaini kamilaini liman yutimma radha'ah. 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan itu? 24 bulan itu harus disusui dan tidak ada pengganti ASI yang baik ya. Beda sekali ya anak-anak yang minum susu ASI dan bandingkan dengan apa? Formula apa susu-susu kaleng itu ya. Oleh karena itu berat ya, disampaikan beban di pundak antum berat. Sejak antum qabiltu nikahaha wa tazwaju bil mahri mazkur, saya terima nikahnya
siapa nama calon istrimu, dengan mahar tersebut, itu kewajiban antum dari orang tuanya, walinya, pindah ke suami atau antum sebagai menantunya itu. Dengan kalimat akad nikah ijab qabul itu enggak main-main. Bahkan istri itu sebenarnya tidak diwajibkan masak secara syariat. Antum pelajarilah sirah itu. Ya. Wajibnya taat kepada suami, cuman suaminya bagi-bagi tugas. Apa? Disuruh masak itu adat. Adat boleh kalau tidak bertentangan syariat. Termasuk nyuci baju, apa itu kewajiban istri? Sebenarnya tidak, itu karena perintah suami berbagi tugas. Nah, istri yang taat, ya syarat masuk surga kan waktu itu kita bahas istri solehah yang qanitat, yang taat kepada suami dan tolong menolong dalam hal kebaikan. Sebenarnya begitu. Ya. Bahkan itu dalam sirah, ya. Kalau ada yang dipersusukan, Rasulullah pun disusui sama banyak kan, diantaranya namanya yang Halimatus Sa'diyah. Bayar nggak itu? Bayar itu asli, boleh. Jadi disusui sama ibu kandungnya. Artinya berterima kasih suami. Berat, ya antum ini laki semua ini berat. Siap nggak itu? Ya, nafkah istrimu ya Lutfi. Itu bukan hanya sekedar yang dimakan. Dia mungkin perlu jajan, beli apa? Kosmetik, beli apa? Kebutuhan wanita yang secara khusus juga ditanggung. Istrimu setelah menikah belum haji, ya kamu yang membayarin haji suamimu. Berat. Termasuk istrimu kalau ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, kamu kasih uangnya. Kan dia tidak bekerja, kamu nafkahi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa itu begitu. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Kenapa menjadi tinggi derajatnya, dimuliakan, dihormati? Karena mencukupi, menafkahi. Nafkah lahir batin, nafkah pendidikan, nafkah apa? Perhatian. Nafkah itu banyak dan itu menjadi tanggung jawab suami. Artinya apa? Hak istri, kewajiban suami. Kalau keluarganya benar, tertata dengan syariat, mudah-mudahan, tidak menjamin juga ya, anaknya akan lahir anak-anak yang sholihah, anak-anak yang soleh dan sholihah. Bila mana apa? Keluarga orang tuanya sudah menjalankan peran fungsinya sebagai pemimpin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebagai uswah, ya, qudwah, panutan, model, ya, contoh, the living Quran, Al-Quran hidup. Ibunda Aisyah pernah ditanya bagaimana gambaran dari akhlak Rasul. Karena hulukuhum Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran. Isi Al-Quran diamalkan, the living Quran, apa? Mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran itu nyata. Rasulullah sebagai pemimpin, beliau adalah pelaksana pertama semua perintah Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, paling duluan cepat melaksanakan perintah Allah, sekaligus paling duluan meninggalkan semua larangan Allah. Oleh karena itu, santri, ya, kita sebisa mungkin, kemarin kita sampaikan bahwa mencintai Al-Quran itu tidak buru-buru. Bahkan 10 ayat
diamalkan, lalu apa? Lalu apa? Baru belajar ayat yang lain. Tidak terburu-buru pindah mengejar apa? Jumlah yang banyak. Tapi bagaimana sebisa mungkin para sahabat itu mencontohkan kepada kita untuk mengamalkan isi Al-Quran. Ya, tidak buru-buru menghatamkan. Target menghatamkan itu tidak menjadi tujuan utama. Yang utama bagaimana mafhum, memahami adab terhadap Quran, yukra yufham, dipahami, syukur yufad, dihafal, yukmal, ya, diamalkan. Hadirin Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus untuk menjadi qudwah, panutan, ya. Oleh karenanya kita sekuat tenaga, sebisa mungkin mencontoh beliau. Guru-guru yang ada, sering disampaikan. Guru-guru yang ada, ustadz yang ada, manusia tentu sama berpikir, berupaya, berikhtiar mengikuti Rasul. Maka dengan para santri mujahadah, bersungguh-sungguh sekuat tenaga, sebisa mungkin bisa meneladani Rasul. Sisi kemanusiaan guru kita maklumi kalau ada kelemahannya, mungkin lemah puasanya, tapi baca Qur'annya kuat. Kunci surganya mungkin dengan membaca Al-Quran. Guru yang satunya alim, akidah kuat, pendiriannya kuat, ya, kokoh, orangnya warok, hati-hati, ya, tidak gampangan. Kamu tahu yang gampangan itu? Kasih 100.000, kasih berapa? 50.000 nyoblos. Ya, punya prinsip akidah yang kuat. Mungkin di situ kelebihannya. Ada guru yang kuat, dia dalam ilmu fikih. Nah, ya kan? Dia paham hukum-hukum syariah. Ada guru yang lebih menguasai sirah Nabi. Ya, sirah sahabat, sirah khulafaur rasyidin. Unggul membidangi itu. Kita hormati. Mungkin saja ada sisi kelemahan manusiawi. Kita tidak boleh merendahkan guru kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah membagi kelebihan-kelebihan kepada setiap hambanya masing-masing. Ya, para santri termasuk adab, ya, kepada guru itu terus memuliakan guru, takzim, ya, menghormati guru. Jangan langsung antum melihat kekurangan guru, atau antum tidak akan pernah mendapatkan seorang guru satupun kalau antum menuntut guru yang sempurna seperti Rasul. Ya, nggak ada, pasti, ya, sudah pasti tidak ada guru-guru kita hari ini yang seperti Rasul. Yang ada yang berjuang, yang berupaya mencontoh, mengikuti sunnah Rasul sekuat tenaga dalam berbagai bentuk ibadah yang disunahkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.